Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian rutin Kamis yang ketiga Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, bahwa hingga kesempatan malam hari ini, Kamis malam Jumat ini, Allah masih mengkaruniakan kepada kita kesehatan. Lebih daripada itu, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman, dan juga nikmat kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beragama Islam. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan tentang akidah Islam, tentang keyakinan dalam Islam, li fadilatis syekh, yang ditulis oleh yang mulia Syekh Al-Allama, seorang yang sangat berilmu, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dosa beliau, wali walidayhi, dan mengampuni dosa kedua orang tua beliau, walil muslimin, dan mengampuni dosanya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Kita masih di dalam pembahasan al-imanu bil qadar, kewajiban mengimani takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, poin yang berikutnya halaman 66
ats-tsalitsu, di antara dasarnya, dasar kewajiban kita mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu ketentuan yang wajib diimani. Adalah ma rawahul Bukhari wa Muslimun. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Al-Imam Al-Bukhari. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum, tidaklah ada di antara kalian, min ahadin, seorang pun, illa, kecuali, qad kutiba, sungguh dia telah ditetapkan, dituliskan, maq'aduhu, tempat duduknya, tempat tinggalnya, minan nari, baik dari neraka, au minal jannati, ataukah dari surga. Jadi setiap dari hamba Allah itu sudah ditetapkan apakah hamba itu adalah penghuni neraka, na'udzubillahi min dzalik, ataukah menjadi penghuni surga. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar hadis yang mulia ini, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Begitu mendengar hadis ini, apa yang terjadi para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah ada seorang sahabat yang bertanya. Faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah seorang laki-laki dari kaum, dari orang-orang yang hadir ketika itu, yang mendengar sabda Nabi tersebut. Apa katanya? Apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut? Ala nattakilu ya Rasulullah, tidakkah kami ini diperbolehkan untuk berpangku tangan saja, atau kami ini hanya bersandar kepada takdir saja ya Rasulullah? Kalau memang seorang sudah ditetapkan ini menjadi penghuni surga, itu menjadi penghuni neraka, kalau begitu kita tunggu saja takdir kita. Kalau memang kita nanti calon penghuni surga, tentunya dimudahkan untuk berbuat amal ketaatan. Kalau seorang menjadi penghuni neraka, mungkin dia akan berbuat kemaksiatan. Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi menjawab, qal la, jangan, tidak boleh kamu bersandar kepada takdir. Kenapa tidak boleh para jemaah? Karena takdir itu rahasia Allah, malaikat saja tidak tahu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang sudah dituliskan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kepada kita, bukankah malaikat Raqib dan Atid itu menulis amal perbuatan hamba? Itu yang dituliskan amalnya, bukan takdirnya. Takdir itu yang menuliskan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Kalau amalan kita sekarang ini, bapak-bapak tadi sholat maghrib berjamaah, saya takdirnya terlambat. Jadi tadi saya baru bisa keluar dari Jombangan Tertek itu pukul 17.00 lebih sedikit. Karena saya harus menunggu tamu, tamunya tidak datang-datang. Terus di pondok tidak ada yang kenal tamu tersebut, padahal dia harus menemui saya. Akhirnya saya tunggu tepat kurang lebih pukul 17 kurang 20, jadi berarti pukul 16.40-an baru datang.
Saya temui sebentar, saya tinggal. Saya minta bapak-bapak di pondok untuk menjamu dan menemuinya. Akhirnya saya tinggal. Qaddarallah masya fa'al, ini takdirnya Allah. Jalanan lumayan macet tadi. Rawah misakat wonten apa to? Kok rawah misakat embong ini kok. Radosan ini lah. Subhanallah, tidak seperti biasanya. Jadi ramai sekali. Mas Ozi saya bilangin sudah Mas, pelan-pelan saja, golek selamete. Insya Allah ditunggu sama jamaah. Kalau sudah takdirnya menunggu, ya pasti menunggu. Yes. Akhirnya 1 jam persis kita sampai di sini. Biasanya 45 menit sudah sampai di sini. Biasanya. Masya Allah. Jadi kalau sudah ditakdirkan Allah tidak akan berubah. Takdir itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiqi." Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir, ketentuan-ketentuan dari seluruh makhluknya qabla, sebelum an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun sebelumnya. Jadi sebelum ada langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya takdir sudah dituliskan. Jadi takdir itu ada dalam ilmunya Allah. Malaikat tidak punya ilmu tentang takdir. Kemudian takdir itu dituliskan. Mana buktinya malaikat tidak punya ilmu? Pernah dengar kisah hadisnya? Nabi Musa tidak tahu kalau itu malakul maut ditonjok. Baca hadisnya Pak? Kisah Nabi Musa didatangi malaikat maut. Kalau orang Bani Israel mengatakan Israel, kalau kita malakul maut. Tidak tahu kalau itu malakul maut ditonjok oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan malaikat tidak tahu takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah. Kemudian setelah Allah tuliskan, takdir itu dikehendaki oleh Allah. Semuanya di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Lalu semua yang terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian semuanya, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian perbuat itu semua diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, lah, jangan kamu berpangku tangan, jangan kamu hanya bersandar kepada takdir. Basa Jawane ojo ngendele takdir, sampean kan gak ngerti takdire sampean. Didadekne wong apik apa wong ala, dadekne wong sugih atau wong gak sugih. Menika mboten enten ingkang semerap, tidak ada yang tahu. Makanya Rasulullah mengatakan i'malu, berbuatlah kalian, beramallah kalian. Fakullun, maka masing-masing dari kalian muyassarun, akan dimudahkan. Disuruh kita berbuat, disuruh kita beramal, masing-masing dari kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan takdirkan. Tsumma qara'a, lalu kemudian Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Lail ayat yang kelima. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang mau memberi, yang mau bersedekah, yang mau berbagi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz riwayat li Muslimin yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi bersabda, fakullun muyassarun, maka masing-masing dari hamba Allah itu akan dimudahkan, lima khuliqalah, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Karena kita ini tidak tahu takdir kita, kewajiban kita hanya apa? Ikhtiar, tawakal,
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Usaha maksimal para jamaah. Kalau orang tahu takdirnya enak ya, kan tidak tahu takdirnya, maka kita harus usaha yang maksimal dengan semaksimal mungkin. Jadi diantara hikmah atau rahasia di mana takdir itu oleh Allah tidak ditunjukkan kepada kita, kita baru tahu takdirnya Allah itu setelah terjadi. Setelah terjadi, kita baru tahu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal. Di antara contoh ini para jemaah, ikhtiar yang maksimal adalah apa yang dilakukan oleh Nabiullah siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh kan tidak tahu bahwa nanti Allah akan menurunkan hujan dari langit berhari-hari, lalu Allah memancarkan dari tungku api, tanur namanya, tungku api yang ada di dapur-dapurnya para ibu di zaman Nabi Nuh itu, memancarkan air. Hujan turun dari langit berhari-hari tidak kunjung reda, kemudian air memancar dari bumi, dan tidak ada yang tahu kalau hujan dan pancaran air dari bumi itu menenggelamkan mereka nantinya. Tidak ada yang tahu. Tahu tingginya para jemaah? Bukan setinggi tiang listrik. Mboten namung sak dhuwure anim. Anim itu tiang apa? Listrik. Bukan hanya menenggelamkan pohon kelapa seperti tsunami di Aceh itu, tapi menenggelamkan gunung. Belum ada banjir bandang, banjir bah sampai bisa menenggelamkan gunung, kecuali banjir yang terjadi yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau mereka tahu takdirnya Allah, ya, pastilah Kan'an atau Yam, putranya Nabi Nuh yang tidak mau beriman itu, akan membuat perahu sebelumnya ya. Dia tidak tahu, bahkan dia mengatakan sa'awi ilal jabal, aku akan berlindung ke bukit atau gunung itu. Ya'simuni minal ma', dia akan menjaga melindungiku dari air. Dia tidak tahu kalau gunungnya juga apa? Tenggelam. Dia menyangka kalau dia pergi ke gunung bisa selamat. Mungkin sebelum itu pernah terjadi banjir tapi tidak sampai menenggelamkan apa? Gunung. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar cerita selain kisah ini, ada dalam sejarah kita gunung tenggelam dengan banjir loh, gunung loh. Belum ada para jemaah. Kalau pohon kelapa sudah ada. Tsunami Aceh, tsunami apalagi itu, tsunami Palu, walaupun tidak setinggi Aceh. Aceh itu sampai pohon kelapa pun tenggelam. Ini di zaman Nabi Nuh, tidak ada yang tahu kalau mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh pun tidak tahu kalau putranya itu tidak mau naik bahtera perahunya Nabi Nuh. Kalau misalnya Nuh tahu kalau putranya bakal tidak mau, mungkin diikat, digowone dhuwur nggih, diusung, dipanggul tenginggil, diunggah nih, dipeksa diunggah nih. Tapi Nuh tidak tahu bahwa putranya itu akan menolak untuk beriman, bahkan diajak naik bahtera pun tidak percaya bahwa di hari itu tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan tentaranya Allah, yaitu air. Air itu pasukan tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bisa tenggelam dengan air. Apa saja bisa hanyut dengan apa? Air. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bil amali, untuk beramal. Akhirnya Nabi menyuruh sahabat itu untuk beramal. Karena kita tidak tahu takdir kita, ya beramal saja. Seperti contoh para jemaah, anak-anak muda dia pergi daftar menjadi anggota TNI atau Polri. Kira-kira ada yang tahu dia mau diterima atau tidak? Tidak. Maka sungguh-sungguh saja, latihan yang baik, ikut tes, prosesnya tes diikuti, mulai dari pemberkasan sampai nanti tes fisik, sampai tes kesehatannya, sampai tes wawancara, sampai pantukir diikuti.
Tapi orang kan tidak ada yang tahu dia lulus atau tidak. Maka hendaknya seorang itu beramal, karena tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naha, dan Allah melarang anil ittikali, dari berpangku tangan, tidak mau beramal atau berupaya, alal qadari, atas takdir. Tidak boleh bersandar berpangku tangan kepada takdir. Ar-Rabi', yang keempat, ini tadi yang ketiga, dalilnya sudah dibacakan. Kita oleh Nabi SAW disuruh berbuat, beramal. Yang keempat, annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, amarul abda, Allah perintahkan kepada seorang hamba, wa nahahu, dan Allah melarangnya, walam yukallifhu, dan Allah tidaklah memberikan beban kepadanya, illa ma yastati', kecuali apa-apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Coba para jamaah, semua perintah Allah panjenengan pirsani, coba kita amati sebentar. Semua perintah Allah itu tidak ada yang di luar batas kemampuan manusia, tidak ada. Dan semua larangan Allah itu manusia siapapun mampu untuk meninggalkannya. Mampu untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena yang dilarang Allah itu semuanya buruk, dan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Saya beri contoh. Allah melarang surbul khamri, minum khamr. Buruk tidak minum khamr itu? Buruk. Bahaya tidak para jemaah? Bahaya. Allah berikan ganti, bolehnya kita minum air, minum apa lagi para jemaah? Susu, minum madu, minum apa lagi? Misalnya apa? Teh, kopi, degan, air degan, ya, air kelapa, dan seterusnya. Jadi ketika Allah melarang kita dari yang haram, yang halal gantinya lebih banyak. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ketika Allah melarang kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, yang tidak benar, contohnya apa? As-sariqah, mencuri. Allah menghalalkan banyak sekali mata-mata pencaharian, pekerjaan-pekerjaan. Apalagi Pak? Contohnya apa? Berdagang. Berdagang aja macam-macam pedagang itu. Pedagang kopiah, pedagang sarung, pedagang busana muslim, pedagang parfum, wah macam-macam jenis perdagangan. Tinggal kita milih mana yang cocok dengan bakat dan minat kita. Pertanian macam-macam para jemaah. Ya, ada yang menanam apa? Padi. Ada yang spesialis menanam sayuran, ada itu. Ada yang khusus menanam apa? Buah-buahan. Panjenengan tahu di Kediri itu ada itulah kebun alpukat itu, mana itu? Kelut itu lah. Masya Allah, alpukat kelut besar-besar. Ada yang alpukat itu panjangnya tuh panjang sekali segini. Ada yang besarnya sebesar kepala. Dia khusus, padahal ditanam di mana? Di pot-pot besar itu. Masya Allah. Ada yang demikian para jemaah. Kurang apa? Banyak sekali mata pencaharian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedokteran, ada dokter umum, ada dokter apa? Gigi, ada dokter mata, ada dokter hewan, dokter jantung, dokter paru-paru, dokter apa lagi? Spesialis kandungan, dokter spesialis kulit, spesialis penyakit dalam, spesialis apa lagi? Bedah mulut, bedah otak, macam-macam. Bayangkan para jemaah. Spesialis apa saja banyak. Tinggal milih pekerjaan mana yang sesuai dengan bakat dan minat kita. Ketika Allah mengharamkan zina, Allah ganti dengan apa? Menikah. Para jamaah, ngapunten. Zina itu terbatas, tempatnya terbatas. Kalau ketahuan orang digerebek malu, menimbulkan banyak penyakit. Kalau menikah, coba. Sekian banyak wanita yang belum punya suami atau tidak bersuami, itu berarti berhak untuk kita nikahi. Yang penting bukan mahram kita. Silahkan.
Kalau mau zina kan harus ke lokalisasi, harus bayar dengan biaya jutaan mahal dan seterusnya. Itulah yang disebutkan oleh Allah bahwasanya Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan apa yang kalian sanggup dan mampu, sesuai dengan kemampuan kalian. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan apa yang kalian bisa dan sanggup untuk melakukannya. Seorang jika mampu sholat di masjid, maka laki-laki disuruh sholat di masjid. Kalau tidak mampu, dia boleh sholat di rumah. Ketika turun hujan, ketika sakit, kemudian ketika ada angin ribut. Kalau tidak mampu berdiri, dia boleh sholat dengan duduk. Boleh duduk di atas kursi, boleh duduk di bawah. Kalau tidak mampu sholat dengan duduk, boleh dia sholat dengan berbaring. Itu ajaran dari Rasulullah SAW, tidak ada yang memberatkan. Wa qala, dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada beban yang melebihi kesanggupan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah 286. Walau kana al-'abdu mujbaran, seandainya seorang hamba itu dipaksa alal fi'li, untuk melakukan satu perbuatan, lakana mukallafan, tentunya dia benar-benar dibebani, bima la yastati'u, dengan sesuatu yang dia tidak mampu, al-khalasa, untuk menghindar, minhu, darinya. Jadi hamba itu tidak ada yang dibebani untuk berbuat sesuatu, para jemaah. Tidak ada yang dipaksa untuk berbuat sesuatu. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu sesuai dengan kemampuan. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, coba saya bertanya ya. Habis ini adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan, biar adzannya tetap tepat waktu. Bapak-bapak, saya mau bertanya ya. Benar tidak semua amalan itu sesuai dengan kemampuan? Puasa contohnya ya. Puasa. Kalau kita, para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, mampunya puasa hanya Senin Kemis, dipaksa untuk puasa Daud apa tidak? Tidak. Kalau kita mampunya hanya puasa pas tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, kemudian pas puasa pas tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, atau puasa pas 3 hari dalam setiap bulannya, 13, 14, 15, tidak dipaksa untuk Senin Kemis, mampunya itu. Para jamaah rahmatullah ta'ala, sedekah adakah dalam Islam dipaksa? Tidak ada. Mampunya 1000 silahkan sedekah 1000, mampunya 2000 silahkan sedekah 2000, mampunya 5000 silahkan sedekah 5000, tidak ada yang dipaksa. Adapun zakat itu kan hanya bagi yang sudah kekayaannya melebihi nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau 20 mithqal, dan itu pun hanya dikeluarkan 1 tahun sekali, dan harus sudah disimpan selama 1 haul, 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum wajib. Misalnya bapak-bapak baru jual sawah, dapat uang 150 juta, kan wajib itu sudah, karena sudah lebih dari 85 gram emas. Tapi karena baru 1 bulan belum diwajibkan apa? Zakat. Nah, nanti insya Allah ya, saya akan jelaskan sedikit. Banyak yang salah paham. Ada orang dapat uangnya Sya'ban. Sya'ban itu kan bulan 8. Bulan 9 Ramadan. Terus dia mengatakan, wah ini wajib zakat. Tidak. Zakat mal itu tidak harus Ramadan. Sepanjang tahun. Cuman di Indonesia ini latahnya, jadi dibuka zakat itu hanya setahun sekali, karena ngiras buka untuk zakat fitr, zakat fitrah, terus zakat mal pisan. Itu akhirnya kalau tidak Ramadan tidak ada yang zakat, padahal sudah berkewajiban untuk zakat.
Jadi tidak menunggu Ramadan, tergantung uang kita kapan ngumpulnya. Jika terkumpulnya bulan Sya'ban, Sya'ban depan harus apa? Dikeluarkan zakatnya. Tapi boleh bagi kita bulan lalu kita dapat uang, bulan ini dizakati boleh, tapi belum berkewajiban. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, walau kana al-'abdu mujbaran, seandainya hamba itu dipaksa alal fi'li untuk berbuat, lakana mukallafan, niscaya hamba itu dibebani bima la yastati'ul khalasa min, dengan perkara yang dia tidak mampu untuk menghindar darinya. Wa hadza batilun, dan ini adalah kebatilan, tidak ada dalam syariat agama Allah yang seperti ini. Walidzalika, oleh karena itulah, idza waqa'at minhul ma'siyatu, apabila terjadi perbuatan maksiat, yang maksiat itu berasal dari seorang hamba, bijahlin, karena kejahilannya, karena kebodohannya. Apa itu para jamaah? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, medsos sekarang saya juga baru tahu, diberitahu oleh beberapa santri saya, bahwa sekarang ini ada judi online namanya slot. Itu banyak yang menganggap itu permainan, bukan judi. Katanya nanti kalau dia punya poin banyak, poinnya bisa ditukar uang, itu judi. Sebab poin yang dibelinya itu kalau dia kalah, poinnya menguap, hilang, berarti itu judi. Karena ada unsur apa? Spekulasi. Yang kalah poinnya melayang, yang menang dia bertambah poinnya, bisa ditukar uang. Itu judi para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak faham. Ada lagi, mohon maaf, sebagian orang tua itu senang kalau putrinya dibawa pergi oleh pacarnya naik motor tidak pulang-pulang, berarti anaknya laku. Padahal pacaran itu dosa. Ini menunjukkan banyak yang tidak tahu kemaksiatan, bahwa pacaran itu adalah perbuatan dosa, yaitu seorang yang bukan mahramnya berduaan dengan lawan jenisnya, dosa itu. Tapi banyak orang tua yang apabila putrinya dikunjungi oleh laki-laki, dibiarkan di ruang tamu berduaan, bahkan diizinkan ketika dibawa keluar rumah. Naudzubillah min dzalik. Ini banyak yang tidak tahu kemaksiatan disebabkan kejahilan. Ada lagi para jamaah, banyak yang tidak tahu bahwa faidah atau bunga itu adalah riba. Maksudnya bunga bank-bank konvensional itu adalah riba, tidak boleh dimakan. Jadi panjenengan kalau menyimpan uang di bank-bank konvensional kemudian mendapatkan bunga atau faidah, maka bunga itu tidak boleh kita makan, tidak boleh diberikan kepada istri, anak-anak, orang tua yang ditanggung kehidupannya. Bunga itu kalau mau diambil silakan diberikan untuk kemaslahatan umum, untuk misalnya membangun selokan boleh, membangun kamar mandi umum boleh, untuk pembangunan jalan, pengaspalan jalan boleh, pengecoran jalan boleh, untuk bangun pos kampling boleh, untuk memperbaiki kamar mandi boleh, kamar mandi umum tapi bukan kamar mandi pribadi. Kemudian untuk fakir miskin yang belum dapat zakat boleh. Jadi kalau di kampung kita ada fakir miskin, tidak ada uang zakat yang diterima olehnya, dia boleh diberi uang riba ini, dia boleh, tapi kita tidak boleh. Jadi dia boleh mendapatkannya, karena uang ini harus dikeluarkan kepada kaum muslimin, tidak boleh kita manfaatkan. Walaupun untuk beli motor, misalnya ini Pak Ustadz, saya mau beli motor dengan uang riba, kan saya tidak makan motor itu. Tidak boleh, karena motornya riba itu. Jadi apalagi beli sarung untuk ke masjid, tidak boleh memakai uang riba. Banyak yang tidak mengerti sebagian dari saudara kita kaum muslimin. Aunisyanin, atau seorang itu lupa lalu berbuat maksiat.
nisyanin, lupa lalu berbuat maksiat, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ikrahin, atau seorang itu dipaksa. Apa contohnya? Mohon maaf ibu-ibu dan remaja putri, kalau ada remaja putri, misalnya ada seorang wanita keluar malam-malam diperkosa, dizinai, diperkosa. Dia tidak dosa karena dia terpaksa, dipaksa, diruda paksa dia. Yang berdosa adalah pemerkosanya. Jadi seperti itu. Kalau dipaksa tidak berdosa. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Li'annahu ma'dzurun, karena sesungguhnya dia adalah ma'dzurun, orang yang mendapatkan uzur. Jadi secara hukum agama dia adalah orang yang mendapatkan uzur dari agama. Karena dia berbuat maksiat bukan dengan unsur kesengajaan. Dia tidak tahu ilmunya, atau dia lupa dan seterusnya. Apa contohnya maksiat lupa, Pak? Bayar hutang. Jadi bayar hutang itu kan wajib. Sengaja tidak bayar hutang, dosa. Tapi kalau hutang terus lupa, ini maksiat namanya. Dia lupa, tidak dosa dia. Jadi misalnya, Mas, sampai harus bayar hutangmu. Wah, ya Allah, gurung tak bayar lali, sepurane yo dibayar. Ini dia tidak dosa, Pak. Tapi kalau sengaja tidak bayar hutang padahal dia ingat, ini namanya, bahasa Jawanya ngelali. Namanya ngelali, dosa. Ngelali itu dosa. Ya, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau betul-betul lupa, tidak dosa. Tidak dosa para jamaah. Contoh apa? Saking sibuknya mau hari raya, ibu-ibu sewibuk membuat roti. Lah bapak-bapak sibuk jadi panitia zakat, dewe durung zakat fitr. Ada yang kejadian begitu. Lupa. Bagaimana itu? Ayo. Siapa yang tahu? Lupa padahal sudah sholat Id, Pak. Bagaimana itu? Tidak dosa, tapi dia tetap, kata sebagian ulama, suruh mengeluarkan senilai itu. Walaupun lupa, walaupun sudah siang. Namanya lupa, ya toh? Tapi dia tidak dosa. Kalau sengaja wis buk kuai-kuai paling ngomong kene wis entuk lah ini sengaja, ini dosa dia. Tapi kalau lupa tidak dosa. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, puasa boleh makan minum, Pak? Boleh makan minum puasa? Orang yang puasa boleh? Boleh kalau maghrib. Kalau maghrib. Boleh kalau sudah maghrib, sudah adzan maghrib boleh. Atau sahur boleh. Tapi ketika masih duhur boleh? Tidak boleh. Tapi kalau lupa, makan, minum, lupa, dosa tidak, Pak? Dosa. Dosa tidak? Tidak, ya kan? Tapi kalau ingat, ya jangan diteruskan. Kadung ya. Jadi makan 3 sendok kemudian ingat, wah saya mana sak piring pisan ya. Ini batal puasanya. Tapi kalau tidak ingat, tidak batal. Jadi karena lupa. Kemudian para jamaah yang kelima, al-khamisu anna qadarallahi ta'ala, sungguhnya takdirnya Allah Ta'ala. Takdir apa? Takdir tadi apa artinya, Bapak-bapak, ibu-ibu? Ketentuan dari Allah. Sesungguhnya takdir ketentuannya Allah itu adalah sirrun, rahasia. Takdir itu adalah rahasia. Maktumun, rahasia yang disimpan oleh Allah. La yu'lamu, yang tidak diketahui bihi padanya, illa, kecuali ba'da wuqu'il maqduri, kecuali sesudah terjadinya apa yang ditakdirkan tersebut. Sebelum takdir tidak ada yang tahu. Ya, illa ba'da wuqu'il maqduri, kecuali sesudah terjadinya apa yang ditakdirkan tersebut. Jadi seperti itu para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatan ala fi'lihi fatakunu iradatuhu al-fi'la ghayra mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillahi wa hina idin tantafi hujjatuhu bil qadari itla hujjata lil mar'i fima la ya'lamuh. Beliau mengatakan, sesungguhnya takdir itu adalah rahasia yang disimpan oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali
takdir itu tidak diketahui kecuali sesudah terjadinya apa yang ditakdirkan. Demikian juga kehendak hamba untuk melakukan sesuatu itu sudah didahului oleh Allah dengan takdirnya sebelum hamba itu melakukan perbuatan itu. Jadi misalnya saya tadi terlambat, itu takdirnya sudah dulu. Cuman saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Pak. Sudah dulu, sudah. Maka ya, kehendak seseorang untuk melakukan perbuatan itu tidaklah dibangun di atas ilmu, karena tidak ada yang tahu ilmu tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah ternafikan, tertolak hujahnya seseorang dengan takdir, tertolak. Misalnya begini, sudah kita sampaikan ya, di zaman Umar ada pencuri ditangkap Umar. Setelah ditangkap, Umar menyuruh Al-Gojo untuk memotong tangannya karena uang yang dicuri lebih dari 1 nisab. Potong tangannya. Pencuri itu mengatakan, sebentar ya Umar, ya kan? Kemarin sudah kita bahas. Saya ini mencuri karena takdirnya Allah. Jadi saya ini mencuri karena sudah ditakdirkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, saya juga memotong tanganmu dengan takdirnya Allah. Artinya apa? Tidak boleh berdalil dengan apa? Takdir. Tapi orang itu biasanya kalau berbuat maksiat atau kesalahan, kesalahannya dikembalikan kepada takdir. Tapi kalau dia sukses, suksesnya dikembalikan kepada usahanya dia. Makanya itu sampai sekolah kayak aku ngene iki, nyambut gawe sing sergep kayak aku. Wis sampean nyambut gawe turu kon sukses kayak ngono ya ora iso. Kayak aku niki lho. Dolan nyambut gawe isu aku budal pasar. Ngomule bengi-bengi, dan aku tuku Nmax, tuku Avanza iso, aku bangun rumah tingkat yo iso. Tapi kalau gagal coba, oh ini takdirnya Allah. Kalau gagal begitu, loh Pak, mana modalnya? Sampai kan saya modali 100 juta Mas, wis takdirnya Allah. Usahanya ada gagal. Jadi kalau bangkrut itu dikembalikan kepada Allah. Kalau sukses diaku itu usahanya dia itu keliru, tidak boleh demikian. Harusnya kalau sukses kembalikan itu dari Allah, pertolongan Allah. Kalau gagal itu adalah dari saya dan syaitan. Harusnya begitu. Bukan Allahnya yang disalahkan terus. Kalau ada baiknya dia yang dipuji-puji terus. Apakah tidak begitu, Pak? Ya, di masyarakat begitu. Jadi kalau sukses itu yang diaku dirinya. Supaya apa, para jamaah? Supaya orang itu ya membanggakan orang yang sukses itu. Nanti dia bisa bangga di depan keluarganya, dia adalah orang yang sukses, keluarganya tidak sukses. Tidak boleh demikian. Sukses atau tidak sukses itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa, Bapak dan Ibu? Berusaha, berikhtiar sampai Allah memberikan kemudahan. Yang terakhir, itla hujjata lil mar'i, karena tidak ada hujah bagi seseorang fima la ya'lamuhu, pada perkara yang dia tidak mengetahuinya. Bagaimana seorang tidak punya ilmu tentangnya kemudian berhujah dengannya? Dari mana dia tahu bahwa dia akan celaka? Dari mana dia tahu dia akan kaya? Dari mana dia tahu akan lulus wong dia belum berupaya? Maka mudah-mudahan setelah kita mengimani takdir ini, kita lebih baik lagi pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit terus berupaya mencari kesembuhan. Bagi yang ingin diberi rezeki oleh Allah, terus berupaya meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi putra-putri kita yang ingin sukses, didiklah mereka untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, untuk sekolah yang rajin, berdoa kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu dan seterusnya. Insya Allah Allah akan mudahkan menuju takdirnya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sepindah malih kula nyuwun ngapunten khususipun dumateng takmir Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kutha Jombang, lan ugi dumateng sedaya bapak lan ibu ingkang sampun kersa rawuh wonten pangaosan ing dalu menika. Kula nyuwun ngapunten wau radi terlambat radi telat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tansah pinaringan kesehatan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan penjagaan pangersan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dipun jembarake rezekinipun. Mugi-mugi rumah tangga kula panjenengan dipun dadosaken rumah tangga ingkang sakinah, mawaddah lan rahmah.
lan mugi-mugi putra putri kula panjenengan sami dipun dadosaken putra putri ingkang saleh lan salihah, lan mugi-mugi negarane awake dhewe menika dados negara ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mugi-mugi pemimpinipun dipun paringi manah ingkang kersa takwa, mentauhidkan Allah, gondelan kalian Al-Qur'an lan sunnah, lan mugi-mugi pemimpin kang badhe ngajeng mugi-mugi ingkang kepilih ingkang paling bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged sareng-sareng membangun negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, semuanya bisa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged dipun aturake kirang langkungipun nyuwun ngapunten, nasrum minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.